Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang osilasi pada bandul fisis. Sebuah silinder pejal bermassa M dengan jari-jari R terhubung dengan sebuah batang tak bermassa dan digantung pada sebuah atap. Jarak dari poros ke pusat silinder adalah L. Bila terjadi osilasi kecil pada silinder, tentukanlah yang A, periode osilasi silinder, yang B, panjang L agar menghasilkan periode minimum. Nah, kita akan jawab mulai dari pertanyaan yang A mengenai periode osilasi silinder. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa bandul itu menyimpang sejauh θ terhadap titik setimbangnya. Lalu kita bisa lakukan yang berikutnya adalah menggambarkan diagram gaya. Di sini kita gambarkan dari pusat massa silinder ke arah bawah ini terdapat sebuah gaya berat. Lalu gaya berat inilah nantinya yang menjadi gaya pemuli ketika dia diuraikan. Kalau begitu gaya beratnya kita uraikan. Kita uraikan ke arah sini. Nah, kalau kita lihat sudut θ ini akan sama nilainya dengan sudut θ yang ada di sini. Sehingga hasil penguraian MG ini ke arah sini akan menjadi M dikali G dikali dengan cos θ. Nah, kemudian kita uraikan lagi ke arah sini. Maka nanti nilai MG ini menjadi M dikali G dikali dengan sin θ. Kemudian kita cari momen inersia dari bandul tersebut. Kita gunakan teorema sumbu sejajar, di mana I sama dengan I pusat massa ditambah dengan M dikali D kuadrat. Nah, kita cari besarnya momen inersianya, di mana momen inersia pusat massa silinder itu adalah setengah M dikali dengan R kuadrat ditambah dengan M dikali nilai D ini adalah jarak pusat massa silinder ke sumbu putar atau ke poros. Dalam hal ini D-nya kita ganti jadi L kuadrat. Nah, ini adalah besar momen inersia sistem tersebut. Kemudian kita cari besarnya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya adalah min M dikali G dikali sin θ dikali L sama dengan momen inersianya tadi kita dapat di atas, yaitu sebesar setengah M kali R kuadrat ditambah M dikali L kuadrat dikali dengan alfa. Alfanya kita ganti bentuknya menjadi seperti ini, θ titik 2. Lalu kita sederhanakan ini persamaan. Min M dikali G dikali sin θ dikali L sama dengan M-nya kita keluarkan dari persamaan tersebut, setengah R kuadrat ditambah L kuadrat dikali θ titik 2. Nah, M-nya kita hapus dari persamaan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Min G dikali sin θ dikali L sama dengan setengah R kuadrat ditambah L kuadrat dikali dengan θ titik 2. Saat benda berosilasi kecil, maka kita bisa gunakan syarat di mana untuk θ yang kecil itu nilai dari sin θ akan sama dengan nilai θ-nya. Kemudian kita gunakan pada persamaan osilasi di mana nilai θ titik 2 itu tiada lain adalah min omega kuadrat kali θ. Nah, kita masukkan dua syarat ini ke dalam persamaan sehingga kita bisa dapatkan bentuknya min G dikali θ dikali L itu sama dengan setengah R kuadrat ditambah L kuadrat, ini tadi kita kurung, kemudian ini kita kali dengan min omega kuadrat θ dikali θ, begini. Nah, kita sederhanakan bentuknya, maka kita akan dapatkan nanti omega kuadratnya sebesar G dikali L dibagi dengan setengah R kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari besarnya periode, kita tahu bahwa periode itu hubungannya dengan omega adalah omega tiada lain adalah 2pi dibagi T. Nah, kita ganti saja omeganya ini ke dalam persamaan. Maka kita akan dapatkan seperti ini. 2pi per T begini. Ini kan omeganya kuadrat. Kita pindahin ke seberang itu menjadi
akar G kali L dibagi setengah R kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kita akan mencari nilai T-nya, berarti bentuknya persamaan ini kita balik saja. Kita balik, maka akan dapatnya seperti ini periodenya. T tiada lain adalah 2pi dikali dengan akar dari setengah R ditambah L. Ini setengah R kuadrat, ini L kuadrat. Kita bagi dengan G dikali L. Nah, ini adalah besarnya periode pada bandul tersebut. Pertanyaan B dapat dijawab dengan menggunakan syarat berikut, di mana dt kuadrat per dl itu harus sama dengan 0. Pada persamaan ini, kita ganti nilai T-nya menjadi nilai periode yang sudah kita dapat di A tadi. Kemudian kita lakukan penyederhanaan. Bentuk persamaan ini apabila nanti kita turunkan lalu kita sederhanakan akan didapatkan nilai 2 kali G L kuadrat dikurang setengah G kali R kuadrat dikurang G kali L kuadrat. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuk ini. Kita akan dapatkan G kali L kuadrat itu sama dengan setengah G dikali R kuadrat. Nah, kita coret nilai G-nya di sini, maka kita akan dapatkan nilai L kuadrat itu tiada lain adalah setengah dari R kuadrat. Nah, kita rubah bentuknya supaya kita dapatkan nilai L-nya, maka ini akan menjadi seperakar 2 dari R. Nah, ini adalah nilai dari L yang akan menghasilkan periode minimum pada bandul tersebut.